rekan-rekan semua. Yes, ketemu lagi dengan Maxima Podcast hari ini. Rekan-rekan, hari ini kami datang kembali ingin menyajikan sesuatu yang luar biasa supaya teman-teman waktu nonton podcast ini, teman-teman bisa mengaplikasikan segala sesuatu yang ada di podcast ini untuk masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Mantap. Makanya Maxima Podcast, memaksimalkan podcast yang bisa memaksimalkan kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini saya kedatangan rekan yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada seorang yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat dan sudah kenal juga, Yesua Abraham. Halo teman-teman Maxima. Yes, thank you banget. Yesua sudah hadir di podcast kita hari ini dan kita hari ini akan gali banyak hal dari Yesua ya. Siap. Wow, siap. Digali pokoknya gua drill. Gitu ya. Supaya kita dapetin bukan remah-remah tapi intisari yang akan membawa kita sama-sama bisa maksimal. Yes. Aduh. Deg-degan emang gua apain lu deg-degan. Masalahnya Koden ini yang kalau nggak ketemu Koden nih saya nggak jadi seperti ini. Lu jangan bilang gitu, jangan gitu. Ukuran sepatu 43. Tuhan yang buat lu begitu, bro. Oke, hari ini kita akan belajar. Hari ini kita mengangkat satu tema dari kehidupan Yesua ini adalah journey of life. Ya. Jadi bagaimana perjalanan seorang Yesua Abraham yang akhirnya sekarang dikenal oleh masyarakat, bahkan kalau kita lihat di YouTube, ada salah satu channel YouTube dia yang hits banget, yaitu Saat Teduh ya. Saat Teduh. Nah, kita belajar yuk sama-sama hari ini. Yes. Siap. Mau tahu dulu pertama-tama, lu ini dulunya seperti apa? Terus kenapa bisa akhirnya sampai hari ini lu bisa melejit kayak begini? Dulu lu ini siapa dulu gitu loh? Who are you? Gue tuh dulu tuh kan lahir sebagai anak pendeta. Oh, anak pendeta, pantes. Oke. Apen. Anak pendeta. Bokap berarti pendeta ya? Pendeta. Oke. Jadi dari kecil emang udah ada di lingkungan gereja, Oke. dengerin lagu rohani, ya kan. Cuma memang karena ya namanya orang tua kan pasti selalu memberikan kasih sayang yang terbaik buat anak-anaknya ya. Yes. Cuma terkadang kita dalam apa ya, apalagi dalam satu keluarga tuh ada beberapa saudara, pasti kita merasa kayak yang lain lebih dikasihi daripada kita. Oh, lu ngerasa pilih Iya, kasih. Jadi gua merasa kalau bang kasih gue tuh nggak penuh gitu. Oke. Gue tuh nggak merasakan dikasih secara utuh di keluarga. Oke. Padahal orang tua udah berikan yang terbaik. Tapi nggak tahu kenapa emang error aja itu sih. Oh, lu ngaku error ya? Iya, waktu itu error aja. Tapi itu SD tuh, dari SD. Ah. Akhirnya tumbuh jadi anak yang suka cari perhatian. Oke. Gitu. Tapi karena memang suka musik, mengalihkan menggunakan cara cari perhatiannya itu dengan bermain musik. Oh. Jadi pengen bisa main musik, nyanyi supaya diperhatiin, Iya. supaya dipuji, disayang. Berarti lu demen spotlight ya sebenarnya ya? Banget. Oh. Serius. Lu kayak gua banget tuh. Bener. Kayak orang-orang panggung itu demen spotlight masuk gitu loh. Bener. Iya. Karena ya kayaknya harus ada sesuatu dulu kayaknya deh biar kelihatan gitu kan. Iya. Baru kayak dipuji, Nah, digini. tapi lu masuknya ke ranah musik ternyata. Musik. Karena memang ya kebetulan sukanya dan bisanya itu dari Oke. kecil, karena dulu kan latihan drum, Ah. terus memang bisa nyanyi walaupun waktu itu belum ngeles gitu loh. Akhirnya sampai ke SMP jadi anak band gitu kan. Gue nggak bisa main bass ya, nggak bisa apa, jadi gue bisa Lebih musik. banyak main musik. Main Oke. musik, band, Ah. jadi drummer gitu kan, dapet cewek gitu. Jadi dulu tuh dari kecil tuh udah pikirannya Begitu? dapet, karena ya merasa di keluarga tuh nggak bisa. Bang kasihnya yang tadi lu bilang, bang kasihnya nggak dapat. kurang dikasihi rasanya gitu. Tapi sebenarnya enggak kan ya. Bokap sebenarnya enggak. memberikan perhatian, Pasti. bokap memberikan perhatian yang sama ya. Cuman Mungkin- kadang-kadang anak-anak suka gitu ya. Iya, mungkin karena waktu itu berasa kayak ini bukan maunya gue diginiin gitu, maunya gue tuh lu gini dong gitu kan. Oh. Gitu kan bahasa kasih. Bahasa kasihnya nggak dapat. Nggak dapet. Ini kan juga jadi pelajaran Bener. buat teman-teman yang nantinya menjadi orang tua. mungkin udah Kadang-kadang kita sebagai orang tua padahal sudah memberikan kasih tapi tidak dengan menggunakan bahasa kasih si anak, sehingga Iya. akhirnya si anak mental. iya bingung padahal bapaknya malah sayang gitu ya. Oke, Bener. itu yang lu alamin. Itu yang gue alamin. Akhirnya cari pacar segala macam. Oke. Supaya bisa itu tadi menemukan matchnya bahasa kasih ya gitu lah. Iya, Bahasa iya. dikasih, cari pacar, ya kan dia pergaulan bebas dari kecil tuh, dari SMP. dari SMP. Itu Lu- kalau lu- sekarang kalau nonton TikTok kan, TikTok kayak ini bidadariku nih. Itu gue dulu tuh gitu kayak, ya ini mah gue dulu gitu. Mau ketawain kayak. Tapi enggak lah, lu gampang cari pacar gua rasa. Muka lu ganteng soalnya. Dulu gue gendut.
Masa? Serius, gue makanya bingung. Teman-teman gue bingung, si Su bisa gonta-ganti pacar, dapat kakak kelas gitu kan. Gara drum. Bener gue. Yes, oke. Memang dari dulu dia demen spotlight ternyata. Oke, kita lihat dulu ya terus kehidupan lu. Setelah SMP lu begitu, terus gimana akhirnya? Terus Lu ketemu gua di ini ya, tahun berapa lu ketemu gua ya? 2013 kayaknya. 13 apa 12? 13 ya? 13. 2013. 2012 gue masih bandel soalnya. Oh, 13 lu bertobat. Bertobat. Ketemu gua di gereja ya, yang ada di daerah Bungur kita ya. Iya, udah pindah tapi kan. Oh ya, sekarang pindahnya tetap di Bungur. Oh iya, di Bungur juga. Biar gereja dia Iya. masih di Bungur. Jadi itu tuh SMP kan bokap kan pendeta, awalnya ditempatin di Pontianak. Habis itu memutuskan buat ke Lampung. Nah, pas di Lampung itu gue SMP tuh di Lampung. Habis itu bokap masih stay di Lampung, gue dipindahin ke Jakarta karena takut di Lampung itu di metro di tempat gue setahun itu dalam satu sekolah yang naik ke tingkat SMA pasti ada at least 10 orang kurang lebih anak perempuan tuh hamil di luar nikah. Oh. Jadi bokap gue tuh concern. Takut ya? Takut gue hamilin anak orang. Oh, serius? Takut ngambilin anak orang. Iya. Akhirnya gue dikirim ke Jakarta. Ke Jakarta tambah parah gitu. Karena nggak ada bokap kan ada di sono ya? Nggak juga sih, karena apa ya? Kayak pilihannya lebih banyak kan. Oh, di Jakarta pilihannya lebih banyak. Lampung lebih sepi. Iya sih. Kurang ajar ya. Enggak. Maksudnya di Jakarta. Lu gawat lu. Mungkin juga karena nggak ada orang tua, gitu kan. Terus juga di sekolah anak baru kan, baru kayak bener-bener baru kenal semua. Dan gue tipikal yang kayak nggak pinter. Awalnya tuh memang suka ngomong tapi nggak pinter bersosialisasi. Agak aneh lah cara bersosialisasinya gue dulu. Ya. Gitu. Akhirnya ya gue bisanya di gereja kan pelayanan segala macem. Ya, lu main musik di gereja lah. Main Yeswa musik di ini gereja. waktu ketemu saya di sebuah gereja, ya kita sebut juga nggak apa-apa sebenarnya, di GBI Rehwell yang ada di Bungur, ya dengan pengembalaan Bapak Andiono. Nah, dia salah satu pemain musik di gereja. Makanya akhirnya saya nggak kaget juga kalau hari ini ya dia punya YouTube channel tentang Saat Teduh. Tapi bagus karena memang waktu itu dia aktif sekali. Nah, ini ceritain ke teman-teman yang lain. Waktu lu ada di gereja, kenapa lu bisa sampai sekarang? Kan kalau gue denger ya, secara karir nih ya, lu menjadi vokalis di Eklat dan punya YouTube channel sendiri tentang Saat Teduh. Nah kan kalau Eklat sendiri, nuansa musiknya adalah nuansa musik non rohani. Kalau Saat Teduh itu kan memang nuansa musik adalah nuansa musik rohani kekristenan ya, betul ya. Nah, gue pengen tahu dong awal mulainya dari gereja itu, lu sampai akhirnya bisa jadi public figure seperti ini dan gimana? Apa yang terjadi dan apa yang lu lakukan? Yes. Jadi tuh sebelum ke Rehwell ada di gereja bokap dulu kan. Nah, gue tuh bandel di situ. Oke. Bandel, ya kan, sama salah satu pelayan juga. Ya, habis itu dari situ ya gue akhirnya bokap lebih mentingin gue lah daripada kayak wah lu harus stay di organisasi kita segala macem. Bokap lebih pilih lu detox dulu deh. Gitu. Ya kan kita laki kan, kalau kita gitu terus kan ke bawah. Akhirnya bokap bilang lu detox dulu deh, dikenalin lah sama Mandi. Mandi di situ lah bener-bener dimulihkan kenal Tuhan gitu kan, dan jadinya bertanya-tanya Tuhan apa sih tujuan yang Tuhan mau kasih di hidup aku. Wow. Serius? Itu Itu awal pertamanya awal pertama dari situ. Itu awal pertama dimana kalau kita lihat semuanya di awal dari sebenarnya lu mempertanyakan identitas tentang diri lu dulu. Ini mau kemana gua gitu. Oke. Karena kan ya segala sesuatu kan Tuhan udah rancang nih kan. Gitu. Terlepas apapun agama kita lah. Kan dia desainernya. Setiap orang udah ada rancangan khusus. Nah, kita kan memang harus menemukan itu. Oke. Nah, memang kalau gue pribadi ketemu Tuhannya dulu, memang ketemu Tuhan, kenal Tuhan, di situ Tuhan direct. Gitu. Jauh sebelum gue cari tujuan hidup gue, Tuhan udah pernah jumpain sebenarnya. Ini agak apa ya, bisa dibilang agak spiritual. Agak spiritual, karismatik gitu ya kalau bahasa orang Kristen. Jadi waktu 3 SMP itu pas lagi masa bandel-bandelnya dapat penglihatan di kamar mandi. Lu lagi mandi tiba-tiba dapat penglihatan. Ada sesuatu yang lu lihat. Iya. Ini penglihatan real lu ngelihat atau seolah-olah dari kepala lu dalam bentuk bayangan nih? Yes. Dalam bentuk bayangan. Oke. Gitu. Jadi kayak ada cahaya terang banget, gitu kan, mukanya nggak kelihatan, ada orang dan dia bilang, aku akan jadikan kamu berkat lewat dunia panggung.
Gue dibawa ke satu panggung gitu, ada di panggung lagi pegang. Itu kelas 3 SMP sebenarnya. SMP. Lu sudah mendapat sebuah penglihatan bahwa lu memang akan dijadikan berkat dengan spotlight di panggung. Benar. Cuma memang karena memang lagi belum pulih, identitas diri belum pulih, belum sadar dikasih Tuhan. Jadi tuh pesannya tuh bisa berubah aja gitu, gue nangkepnya. Baru sadarnya tuh pas lagi kenal Tuhan itu, pas di Rewel baru sadar. Sebelumnya tuh nangkepnya, gue bakal jadi kaya nih, gitu. Gue bakal jadi terkenal, gue gak usah sekolah, gitu. Jadi pikirannya salah banget. Nah, pas pindah ke Jakarta itu, ikutin pencarian bakat segala macam, X Factor, Got Talent, Idol gak ada yang lolos. Gak ada yang lolos? Gak ada yang lolos. Serius, itu sekolah udah berantakan ya kan, udah hampir gak naik kelas gitu. Jadi kayak berantakan deh pokoknya deh. Iya. Tapi gue mau garis bawahi dulu buat teman-teman semua nih, hari ini bagus banget apa yang Yesus katakan, bahwa ternyata ya, memang kalau sebelum kita meranah kemana-mana, memang yang paling pertama adalah apapun religi kita, apapun religion kita ya, agama kita apapun, kita harus kembali kepada sang pencipta kita. Benar. Karena dia yang menjadi desainer, betul ya. Desainer, dia tahu sebenarnya apa yang dia desain buat kehidupan kita. Dan itu lu temukan akhirnya, betul. Betul. Lu ngalamin itu pada waktu lu ada di satu gereja lokal yang ada di Rewel itu. Iya, karena waktu itu udah kayak berasa mentok sih. Oh, lu udah kayak, kok iyalah lu daftar gini ya? X Factor mana-mana lu gak diterima ya mentok. Iya, terus sekolah berantakan. Wih. Jadi dia kan langsung kayak, lah kok gini ya gitu. Yeah. Jadi kayak Tuhan gimana nih gitu. Terus dalam hati ada suara kayak, kamu kemana aja gitu. Oh, Gitu. jadi begitu. Jadi mentok kan, rasanya mentok, sekolah gak beres, ikut aja pencarian bakat gak beres. Terus kan udah dapet visi dari Tuhan kayak gitu kan, ceritain kan ke orang-orang. Iya kan? Lu tau gak sih, gue tuh dari ini loh, Tuhan tuh gue dapet penglihatan gini. Tapi kayak, lah kok gak kejadian gitu kan. Jadi kayak bahan omongan. Kayak lu kalau inget cerita Yusuf kok. Ya. Cuman gue ngeliat bulan bintang sujud. Apa sih lu gitu kan. betul. Gitu, apa sih lu gitu. Jadi kayak gitu bener-bener kayak, yaudah. Dari situ kayak, aduh cari Tuhan nih bener-bener. Karena pengen tahu nih, pasti Tuhan punya tujuan kan. Hidup gue gitu. Akhirnya benar-benar cari Tuhan. Pas lagi cari Tuhan, Tuhan malah proses, bukannya langsung dibawa jadi penyanyi, diproses tuh. Wah, ini prosesnya gue mau denger. Jadi waktu awal begitu lu betul-betul sadar, menyadari tentang your identity sesuai dengan apa yang didesain oleh Tuhan, itu nggak langsung toh? Nggak langsung become a star kan? Enggak. Tapi Prosesnya ternyata, gimana? prosesnya tuh yang lucunya ya, nggak nyambung-nyambung sama musik gitu. Jadi waktu Coba gue mau denger. Bingung nih pasti. Jadi waktu itu pas SMA kelas 2 akhir itu kan udah mulai cari Tuhan bener-bener. Nah bokap tuh memang punya kerinduan anak-anak tuh kalau libur jangan nggak apa-apain, lakuin sesuatu, cari pengalaman. Akhirnya cari pengalaman, Tuhan buka jalan, dikenalin sama saudara, jualan panci. Oh, lu sempet jualan panci. Jualan panci di salah satu brand lah ya. Gitu. Dan itu kan dulu sebelum COVID, ya kan ada acara tahunan Jakarta Fair di sana. Oh, Ya, jadi sales lah di ya, sana. jadi sales jualan. Oke. Gitu. Jadi di situ kayak Tuhan buka jalan aja gitu loh. Kayak di sana lumayan penghasilannya kan, sebulan bisa menghasilkan 7 jutaan waktu itu. Oh iya. Ya kan cuma jualan gitu doang, tapi nggak damai gitu. Cuma berasa ada sesuatu yang dibentuk. Kayak lebih percaya diri, ketemu orang, ya kan bisa eye contact sama pengunjung gitu. Ya udah nikmatin deh, jalanin. Habis itu sekolah lagi, masuk pas kelas 3 selesai, libur lama kan sebelum masuk kuliah, bingung mau ngapain, ketemulah Ko Denny. Oh, itu yang pas proses itu ya? Proses itu juga Oh tuh. iya. Ya kan hampir mau masuk maksima. Kan gue tolak. Iya. Hampir loh udah mau masuk maksima loh kayak. Iya. Ko Den pengen dulu. Lu tes minat bakat dulu deh. Ko Den. Tes minat bakat. Lu mau musik gitu, lu mau anak seni gitu. Lu memang orangnya suka spotlight, suka di panggung. Tapi nggak cocok, lu bukan trainer. Akhirnya dikenalin sama salah satu wedding organizer ya, wedding entertainment, Ko Arif. Di situ, ya lu masuk deh kata Ko Den kan. Masuk aja nih latihan sama dia, belajar. Lu bisa jadi MC segala macem. Gitu ditelepon Ko Arif. Iya, kamu nanti bisa jadi MC ya segala macem. Dijanjinya gitu kan. Pas masuk ternyata di training lagi dari bawah. Gitu. Jadi benar-benar Nggak langsung juga kan, nggak masuk di tempatnya si Arif. Masuk ke Ko Arif jadi asisten MC, meeting sama klien. Itu adalah proses yang harus Itu lu jalanin proses ya. yang kita juga kalau bisa dibilang kayak, lah Tuhan kan gue mau jadi penyanyi gitu kan. Iya. Tapi kayak ternyata ngelihat event tuh gimana, wedding apa aja yang disiapin, meeting, tech meet,
apa aja hari H tuh apa aja sih concernnya gitu kan. Terus kalau nggak lagi jadi asisten MC, jadi asisten musisi, datang lebih dulu, siapin music operator, teleponin musisi, jangan sampai musisi telat, ya kan, siapin mereka punya stand mic segala macem gitu. Jadi kayak nikmatin sampai suatu hari ada satu klien salah pesen. Itu lucu deh, salah pesen. Maksudnya salah pesen gimana? Dia tuh awalnya pesennya penyanyi cowok. Taunya di di notanya di bonnya yang ketulis cewek. Udah di booking penyanyi ceweknya. Oh. Saya maunya cowok. Terus kayak yaudah deh saya nyanyi deh gitu. Lu yang nawarin diri langsung? Gue yang nawarin diri, nggak dibayar. Tapi lu nawarin diri ke dia? Gue nawarin diri. Gue yang nyanyi deh. Gue nyanyi deh, mau nggak? Kasian juga kan ngomong ke bos, ke Koarif. Gimana kok, boleh nggak? Ya kamu kalau bisa nggak apa-apa. Lu sikat nyanyi? No payment? No payment. Good. Kok good? Karena memang kadang-kadang proses yang gak enak itulah yang menjadikan kita akhirnya menjadi orang yang kuat dan berhasil soalnya. Tapi gue inget banget sih kok waktu awal-awal tanpa di entertainment itu juga ya, gue pasti nggak bisa nyanyi di depan publik yang oke dan bisa duet gitu loh. Karena awal-awal tuh kayak fals-fals. Awal-awal lu fals-fals. Makanya gue agak kasihan sih sama klien-klien yang kemarin gue nyanyiin ya. Serius. Ya kagak lah, mereka proud lah. Dulu dinyanyiin lu, sekarang lu nya udah bersinar kan, mereka juga proud. Artinya gue dulu dinyanyiin lo sama Yesua gitu. Tapi di situ bener-bener apa ya, kayak ternyata kayak Tuhan tuh ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh, menyadari kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan punya rancangan buat kita cari Dia. Itu rasanya tuh proses-proses itu tuh nggak menyedihkan, tapi kita menikmati gitu loh. Lu enjoy dengan prosesnya? Enjoy, nggak tahu kenapa bisa enjoy sih, sukacita, karena berasa kayak pasti ada something gitu. Artinya lu nyanyi dari wedding ke wedding itu lumayan lama ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Setahun lah ya, setahun sampai 2 tahun, dan akhirnya lu pindah dari satu wedding. Nah, gue inget kayaknya dulu lu pernah masuk ajang pencarian bakat Just Duet. Itu gimana ceritanya? Yes. Kok bisa tiba-tiba lu ada di sana gitu loh? Nah, itu yang membuat sebenarnya salah satu lu dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Ya, gebrakan lah ya. Ya, itu gebrakan awalnya lah ya. Kenapa? Jadi itu pas waktu itu lagi enak-enaknya kan, sambil kuliah, sambil kerja juga di wedding. Terus kalau nggak salah ya, waktu itu bokap dipanggil ke Jakarta buat bantu pengembalaan di gereja yang di Jakarta. Itu kan organisasi gereja di Jakarta, dan gue pindah ke gereja itu. Nah pas di gereja itu tuh ngelihat tim PW-nya lagi butuh satu leader lah yang bisa fokus, jadi worship pastor lah gitu. Waktu itu lagi enak-enaknya kan, sambil bertanya-tanya juga sama Tuhan, maksudnya ini kan udah jelas nih memang Tuhan mau di dunia entertainment, cuma yang mana nih yang Tuhan sebenarnya mau dikerucutin lagi gitu loh, entertainment yang mana, apakah di dunia gereja aja fokus rohani atau sekuler juga gitu. Nah kan gereja kita kan dulu misi banget kan, sampai sekarang masih misi banget gitu. Kita harus jadi terang di tempat gelap gitu, jangan di gereja doang, harus keluar gitu. Jadi itu pikirannya tuh harusnya sih ke dunia entertainment bisa jadi berkat gitu kan, jangan di gereja doang. Tapi karena pindah waktu itu ke organisasi yang bokap bantu pengembalaan dan lagi butuh SDM, jadi bias gitu, bertanya-tanya gitu loh, Tuhan apakah aku harus khusus di gereja aja gitu? Full time gitu kan. Waktu itu ngobrol sama Kojul tuh 2 malam di Rewel kan. Kojul, gimana nih? Ini dikasih pilihan nih, full time di gereja digaji gitu kan, kayak oke juga sih gitu kan, melayani Tuhan juga. Ya Kojul bilang, itu maunya Tuhan apa maunya gereja? Tanya Tuhan lagi, wah. Maunya Tuhan apa maunya gereja? Iya, maunya Tuhan apa maunya gereja gitu kan. Emang beda ya kadang-kadang maunya gereja sama maunya Tuhan. Maunya pendeta apa maunya pendeta apa maunya Tuhan? Iya betul. Gitu. Jadi itu maunya Tuhan apa maunya manusia gitu kan. Tanya Tuhan lagi. Nah di situ minta tanda sama Tuhan. Apa tuh? Minta tanda. Tuhan kalau memang Tuhan mau saya bisa jadi berkat bukan cuma di gereja tapi di luar juga. At least itu 2015 tuh akhir. Tahun depan 2016 kalau saya cobain ajang pencarian bakat gitu, satu aja pencarian bakat. Kalau saya ketolak berarti saya nggak keterima. Maksudnya berarti Tuhan mau saya di gereja. Tapi kalau saya keterima bahkan sampai masuk final, berarti itu tanda Tuhan mau saya jadi berkat di luar, bukan cuma di gereja. Lu ada di link gitu ternyata. Di link sama Tuhan, beneran. Oke. Terus dana kan gereja kan ini terus kan, ayo kapan bisa karena mendesak dan waktu itu ada The Voice yang angkatannya Mario G. Cloud tuh kalau nggak salah tuh. The Voice pas mau ikut The Voice udah kelewatan tanggalnya gitu. Nah gue langsung kayak, oh ya udahlah, ini berarti memang Tuhan maunya di gereja. Udah berasumsi sendiri. Padahal kan 2016 masih panjang kan.
gitu. Jadi kayak ya udah gue siapin semua, kasih tau ke Ko Arif, gue udah berhenti ya nyanyi ya, gue udah mau, bulan ini terakhir gue mau fokus di gereja, udah kayak begitu kok. Gitu. Terus gue inget banget waktu itu salah satu pemain bandnya Entertainment minta tolong nyanyi di acara wedding di Bekasi. Di Bekasi, jadi lu nyanyi di Bekasi. Nyanyi di Bekasi, itu gig terakhir tuh, inget banget tuh, gig terakhir. Itu terakhir udah? Terakhir. Oke. Gig terakhir sebagai penyanyi wedding, tapi itu di luar, bukan dari Ko Arif, beda. Oh, Gitu. pokoknya si pemain band ya, basisnya yang minta tolong. Datang nyanyi ke sana, pas nyanyi, selesai nyanyi, yang MC namanya Kak Vicky, dia salah satu WL juga di GBI, dia MC juga. Dia bilang, lu nggak cocok di panggung kecil, lu seharusnya di panggung yang lebih gede. Nih lu cobain deh acara Just Do It dari dia. Oh dia yang kasih lu? Dia. Ya habis lu nyanyi dia nawarin lu? Iya, nah gue juga, gue langsung kayak, oh enggak lah, gue udah minta tanda sama Tuhan kan, orang nggak dijawab lah. Tapi kan sebenarnya masih tenggat waktunya masih panjang gitu. Udah kata dia, lu cobain aja, nggak usah datang, kirim video aja. Itu udah nggak niat bikin, ya paling nggak keterima, bikin video, nyanyi keterima. Panggil lu? Panggil, gue udah jadwal gereja, udah ini kan. Gimana nih guys, gue sampai ada bentrok-bentrok juga sama orang dalam. Wah Isu mau terkenal nih, katanya mau bangun gereja segala macam gitu. Oh. Gitu, bener sampai kayak gitu. Tantangannya ya. Wah itu tanya Tuhan nih, gue udah dia kayak gue udah nggak mau, kenapa lu kasih gitu, kayak lah udah kayak begini baru gitu. Tapi beneran Tuhan sertai sampai akhirnya menang tuh di Just Do It ya. Nah dari situ lu udah mulai tuh gue lihat. Di Just Do It. Enggak kok, abis itu dari Just Do It drop. Sempet drop. Karena pas lagi di Just Do It tuh drop jadi muter-muter di gereja doang. 3 tahun tuh, 3 tahun setengah muter-muter di gereja doang. Terus kayak lah kok nggak ada job. Katanya Tuhan mau gue jadi berkat di luar, bukan cuma di gereja doang. Gak ada, belum ada job yang di luar lah, di luar gereja belum ada. Tapi muter-muter ke gereja kan kayak lah, kok nih jadi aneh nih gitu kan. Ini mah kayak yang awal gue mau full time di gereja nih gitu kan, jadi aneh kan. Gitu. Tapi di situ Tuhan ingetin sih, karena memang waktu itu gue takut banget. Takut buat menceritakan kebaikan Tuhan di sosial media, di mana-mana gitu. Gitu. Gue ya kebetulan ini panggilan gue ya, assignment-nya tuh, penugasannya dari Tuhan tuh, gue tuh harus menyampaikan kebaikan Tuhan di sosial media. Mungkin ada beberapa orang panggilannya beda gitu. Nah karena gue takut melakukan hal itu, semua stuck kayak Tuhan hold. Sampai suatu titik ketemu sama satu temen, Joshua Gunawan, itu karena dari Raguel Lewi juga. Ya kan, Raguel Lewi penulis lagu Lebih Dari Egoku, segala macam, banyak lah dia nulis lagu. Dia waktu itu bikin satu komunitas, join sama dia 2 tahunan, ketemu sama Joshua Gunawan, dia produsernya Eklat Story. Oh, dia produsernya dari Eklat Story. Iya, dan tiap kali komsel gue yang lead worship kan, yang lead nyanyi di sana, puji-pujian. Dia bilang, gue nanya sama dia, ngobrol, gimana menurut lu ya, gue harus ngapain nih, stuck nih, gila, gue 3 tahun single gak ada yang naik gitu kan. Tapi ya Tuhan pelihara sih, puji Tuhan, maksudnya pemasukan ada, tapi itu kayak nggak, kayak stuck. Pokoknya gitu. ketahan lah. Iya, kayak nggak maju gitu, kayak aneh gitu kan. Terus dia bilang, kenapa lu nggak bikin konten lagu rohani di YouTube? Dalam hati, Kristen amat gitu kan. Kayak, tapi nama gue udah Yesus Abraham, kurang Kristen apa gitu kan. Nama lu aja udah Kristen, Bo. Iya, makanya. Jadi kayak, ya dia bilang, kita semua diberkati di komunitas ini saat lu muji-muji Tuhan gitu. Tuhan, lo nyembah, itu sesuatu yang memberkati banget. Kenapa lo nggak bikin rohani? Wah, gimana nih? Ntar terlalu Kristen nggak ya? Followers berkurang nggak ya? Pikirnya masih gitu. Padahal juga dari 3 tahun itu followers nggak nambah. Serius stuck abis Just Do It. Ya kan? Aneh banget deh. Abis itu ya udah akhirnya berdoa, tanya Tuhan. Tuhan ngomong di hati gitu kan. Kayak kenapa lo harus takut gitu. Gitu. Kan lo ceritain kebaikan Tuhan. Banyak orang lupa sama kebaikan Tuhan. Lupa kalau ada Tuhan yang mencintai mereka, ada Tuhan yang mengasihi mereka gitu. Dan bukankah di awal lu pengen jadi berkat? Nah cara lu jadi berkat terbaik adalah dengan lu menyampaikan cinta kasihnya Tuhan kepada semua orang yang ada di sosial media lu. Wah di situ langsung. Ya udah akhirnya bilang ke Yosua, Yos boleh deh, tapi gue nggak punya peralatan, gue cuma punya suara sama gitar doang nih. Ya udah lu recording di tempat gue deh. Gitu. Ya nanti kalau memang YouTube menghasilkan kita bagi 2 aja hasilnya. Kita start namanya saat teduh, kontennya gitu kan, saat ya kalau bisa dibilang kayak meditasi lah ya, kita dengerin lagu yang kata-katanya tuh ngingetin kita sama penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu YouTube udah ada dari 2016 ya kan, YouTube gue 2016 sampai 2018 akhir itu YouTube cuma 2000 subscriber. Waktu kita rilis video saat teduh seminggu sekali, tiap Jumat jam 9 malam,
jepret dalam sebulan subscriber jadi 10.000, dalam setahun jadi 135.000, sekarang udah tahun ketiga 375.000 subscriber, dan viewsnya tuh growth-nya wah Luar biasa ya. itu kayak wah memang ternyata ini yang Tuhan mau. Tapi ternyata itu nggak stop kan, dari situ Saat Teduh Jalan 2019 Maret Tuhan buka jalan langsung jepret masuk ke Eklat Story. Masuk ke Eklat. Eklat yang tadinya band cover, waktu kita punya satu visi, pas puji Tuhan izinin gue masuk gitu kan, kita langsung bikin lagu original dan itu meledak di Iya, lagu setelah 3 originalnya bulan Eklat rilis meledak. itu meledak. Jadi kayak ternyata memang udah Tuhan rancangin begitu. Gue soalnya sering denger lagu-lagu dia, lagu-lagu di Saat Teduh juga, terus lagu-lagu di Eklat juga. Gue fan lu bro. Abis ini jangan lupa Iklannya nggak di skip ya? jangan lupa minta tanda tangan. Oh, iya. Ya kira-kira begitulah ceritanya. Ya kalau dilihat ya teman-teman, gue nih dari tadi terpukau dengan apa yang Bro Yes lakukan dan kerjakan. Dia itu betul-betul salah satu orang yang kalau dilihat ya mulainya semua sesuatu tidak langsung melejit sampai ke atas, tapi ngelewatin semua proses-proses yang panjang, yang kadang-kadang kita sendiri bingung dengan proses itu dan gak ngerti apa yang harus dilakukan dengan proses itu. Tapi satu kunci yang tadi aku pegang dan aku lihat apa yang Yesus lakukan, lu tuh dikit-dikit nanya Tuhan. Ini gue demen banget. Apapun religion kita sebenarnya, waktu kita melekat dengan Sang Pencipta kita, ya kita karena yang desain dia yang tahu apa yang harus kita lakukan, dan itu yang gue lihat lu kerjain ya bro. Ya, lu dikit-dikit asking, gue mau kemana nih, apa yang harus gue lakukan, so sign apa yang bisa dikasih. Someday kalau udah nggak ada sign dari Tuhan, lu gimana lu? Wah bingung sih. Bingung sih. Gue kemarin aja, ini puji Tuhan kayak tahun ini kan kita dapat berkat kan sama istri gitu. Uangnya ada, kita mau beli sesuatu, itu aja tanya Tuhan. Wih, bener. Apa mau beli barangnya lu tanya Tuhan? Bener, karena ya kayak apa, ini kan gue percaya kalau Tuhan kasih sesuatu ada roti ada benih kan. Ini jangan sampai gue konsumsi benih gitu loh. Katanya harusnya ditabur gitu kan. Tapi jangan sampai ini harusnya roti malah gue tabur, basi rotinya gitu loh. Iya. Itu sampai tanya Tuhan juga. Kayak minta tanda, Tuhan kasih tanda gitu. Iya. Ya, ya gue nggak kaget lah kenapa hari ini. Jadi kalau diizinkan hari ini lu bisa naik di panggung spotlight. Jadi ngeliat proses lu dan ngeliat sebenarnya apa yang menjadi basically dari apa yang Yesus lakukan. Ya bukan only Christian, ini kita lagi nggak ngomongin semua religion orang, ya. yes. Jadi kita nggak ngomongin agama tertentu, kita lagi nggak masuk ke arah sana. Tapi sebenarnya yang kita mau nangkep esensinya adalah melekat sebenarnya, melekat dengan Sang Pencipta kita. Karena memang dia yang tahu, dia menjadi sumber segala-segalanya ya, betul ya? Benar. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana proses dari bawah sampai ke atas itu selalu nggak ada yang mudah. Aku datengin beberapa, soalnya banyak di Maxima Podcast ini kita datengin business owner yang punya big company, yang punya perusahaan-perusahaan besar. Ya, semuanya selalu bercerita tentang prosesnya yang nggak mudah, gitu lah. Jadi kalau sekarang ini kan lagi in, yes. Orang pengen cepet kaya dengan cara yang mudah. Ini kan lagi in banget nih. Banget. Gue sampai hampir kena. Oh, lu hampir kena juga. Tapi Tuhan lindungi. Oh iya. Walaupun sempat hilang juga sih. Oh, lu sempat hilang. Keluarga gue juga hilang banyak soalnya. Waduh. Yang mana nih, yang biru atau yang mana? Jangan ngomong lah. Iya. Yang biru Maxima dong. Tapi banyak orang mengarah ke sana soalnya, ya. Pengen segalanya dapat dengan mudah. Benar. Tapi kenyataannya, realitanya memang tidak ada yang mudah. Benar. Kalau mau ya memang harus bekerja keras. Karena apapun yang kita kerjakan, ya apapun yang lu tabur kan itu yang lu tuai. Lu benih apa yang lu taruh? Kalau benihnya lu taruhnya salah, ya kan gue pernah sering cerita banget kalau ada orang nabur benih kacang hijau, tumbuhnya jadi toge. Ya, betul kan? bener. Tapi begitu tumbuh jadi toge, orang ngamuk bro. Woi, gila lu kok jadi toge? Emang lu ngarepin apa? Minimal duren. Lu gila, ya kan? Kenapa lu gila? Masa lu nabur kacang hijau? Mau duren. Berharap duren, sorry. Kacang hijau, lu taruh aja diapa-apain. Nggak diapa-apain maksudnya, nggak usah diapa-apain, itu tumbuh 7 hari jadi kecambat toge. Anak gue bikin soalnya, saya taruh. Lu pakai kapas. Ya, lu juga pasti pernah kan? Tapi coba biji duren lu taruh. Coba lu taruh biji duren. 7 hari kemudian kalau lu nggak apa-apain, lu isi air, busuk. Iya bener. Jadi apapun yang
kita kerjakan, itulah yang nantinya akan kita dapatkan juga. Jadi menurut gua fair enough ya, fair enough. Tapi bukan berarti sekarang ini lagi in soal trading dan lain-lain itu salah. Gak, gue bilang juga itu salah. Tetapi banyak orang motivasinya yang pengen cepet dengan cara yang mudah, pengen cepet kaya, pengen cepet famous, pengen cepet terkenal dengan cara-cara yang salah. Nah ini yang kita harus garis bawahi. Gitu. Karena gue percaya semua orang dipanggil bukan cuma buat jadi kaya sih atau jadi terkenal. Kan setiap orang tadi kan Tuhan punya rancangannya untuk kita bisa isi setiap panggilan ya atau setiap penugasan. Kan orang kalau nggak ada yang setuju gue. Iya, kalau semua orang jadi trader, yang jualan baju siapa? Kita nggak pakai baju dong, trader banyak duit telanjang. Ya kan? Kalau semua jadi trader, yang masak siapa? Kita sakit lambung semua. Gue agree. Ukuran keberhasilan seseorang itu bukan diukur dari seberapa banyak uang kekayaan yang kita punya. Kalau kita ukurnya pakai kekayaan, bro, kalau kita ukurnya pakai uang, kita ukurnya pakai segala sesuatu yang nempel di kita, berat banget. Kenapa? Karena bagaimana dengan gue temukan banyak sekali di daerah-daerah kita di Indonesia yang mereka mengabdikan hidup sebagai guru, mereka mengabdikan hidup sebagai tenaga medis di pedalaman, yang kalau dilihat gak punya apa-apa. Apakah mereka gak berhasil? Menurut gue mereka berhasil, karena ukuran keberhasilan bukan dari apa yang nempel di kita, bukan soal kekayaan, mobil yang lu punya berapa. Mereka gak punya apa-apa, tapi mereka mencerdaskan masyarakat yang ada di daerah pedalaman. Mereka memberikan fasilitas kesehatan kepada orang-orang yang di daerah pedalaman. Buat gue mereka juga orang-orang yang berhasil. Karena itu kita gak bisa mengukur keberhasilan itu berdasarkan apa yang kita punya. Benar. Betul ya? Kita harus berfungsi. Sedap. Nggak, makanya kan namanya maksima, bro. Maksimal, ya, memaksimalkan setiap kehidupan kita sesuai dengan identity, our identity. Ya ada orang Fungsinya kita ya. di panggung lu dapat spotlight, ya wajar-wajar aja, jangan marah. Tapi jangan juga ngiri kalau lihat ada orang di spotlight di panggung, terus kita kok kerjanya kayak gini, ya jangan dong. Makanya lu ketemuin dulu identity lu apa, itu yang paling penting. Begitu lu temukan, ya kita akan jadi maksimal di sana. Kayak ini konsep anggota tubuh kan? Yes. Iya kan, kalau semua orang jadi jempol, Iya, tangan gue jempol semua, Iya. berabe juga, bro. kalau semua jadi hidung gimana? Kan memang kita di masyarakat ada yang jadi hidung, ada yang jadi mata. Betul sekali. Ya, jadi mari kita menemukan fungsi kita masing-masing. Cia, gue demen banget. Yesua Abraham. Kode ini tonton. Tapi bener loh, kalau Tuhan nggak pakai kode ini, saya mungkin jadi trainer sekarang. Terakhir ya, Ya. ke depan, gue pengen tahu apa yang akan lu kerjakan dan apa yang akan lu harapkan. Lu mau ngerjain apa? Harapan lu apa ke depan? Jadi bapak. Istri lagi hamil kan. Oh, jadi bapak. Jadi kayak Oh, istri gua lagi mengandung. Lagi mengandung 3 bulan. Kayaknya sekarang lagi pengen kalau di keluarga ya, pengen persiapin anak dengan baik. Oke, mempersiapkan menjadi seorang bapak yang Iya, baik. karena kan gue dulu pas lagi kecil bokap pelayanan puter gitu loh. Kayak masa kecil gue Figur bapaknya juga nggak dapat. Dapet, tapi menurut gue kurang buat gue gitu loh. Oh. Karena bokap sering pergi gitu kan, sering pelayanan. Jadi gue pengen bisa ada buat anak sih. Cakep. Gitu sih. Sisanya sih ya kita sama Eklat lagi, kita baru aja sign sama major label. Kalau itu yang personal, kalau yang Eklat Eklat lagi kita sign sama sama salah satu label Warner lah yang udah bisa disebutin kok, tenang. Oh, udah boleh disebutin gitu. Sign sama Warner. Jangan diomelin sama Iya, tim nggak dulu ada ada Eklat. apa-apa. Dan kita lagi prepare, kita kemarin udah songwriting camp, udah nulis beberapa lagu, kita akan rilis EP, akan ada kolaborasi juga dengan artis internasional juga. Jadi kayak ya itu, kalau Saat Teduh masih terus berjalan sambil akan kolaborasi juga dengan beberapa inspirasional apa bahasanya? Inspirator dari dunia rohani gitu ya. Begitu sih. Lu coba undang sekali-sekali gue nyanyi di Saat Teduh lu. Wah, Bukan, gue takut cuman subscriber lu langsung turun. aku pengen paling kode kalau datang ke Saat Teduh konbak. Subscriber lu turun langsung kalau gue nyanyi. Wah, kabur semua. Nggak teduh lagi mereka. Kerusuhan jadinya. Oke, teman-teman sudah mendengar ya bagaimana apa yang akan dilakukan Yesua ke depan. Gue berharap semua yang mendengar podcast ini mereka bisa belajar dari pengalaman hidup Yesua, the journey of life Yesua, bahwa memulai segala sesuatu dengan dari bawah. Tadi kalau gue lihat ya, mempersiapkan juga teman-teman dengan semua proses yang panjang yang gak enak itu menjadikan kita akhirnya jauh lebih kuat dan jadi kita hari ini ya. Amin. Nah,
Tunggu. Kan dia penyanyi. Kemarin ada satu rekan juga dari penyanyi, ya Drain, Mas Indra Prasta, kita suruh nyanyi. Lu juga mesti nyanyi. Lu mau nyanyi lagu apa? Gun, tolong, boleh dikasih gitarnya? Yes. Terima kasih. Thank you, Gun. Lagu apa yang lu mau nyanyikan? Oh, palas gak? Kita harus stand dulu. Tuning dulu bentar. Wah, ini mesti jadi tuning dari tadi. Gak apa-apa. Ini namanya biar kelihatan musisi. Oh iya. Dituning dulu. Lo nyanyi lagu apa nih hari ini? Mau yang rohani boleh, yang Eklat punya song juga boleh. Apa ya? Oh, Linda minta Eklat. Oke. Boleh. Bentuk cinta. Lu paling bisa. Mana orangnya? Coba sini dulu. Ke kamera biar tahu sini. Sini dulu. Biarin ini. Inilah dia. Sini Linda. Buka. Ini yang enggak. Ini dia. Tuh, dia yang minta permintaan bentuk cinta, request dari Linda. Oke. Untuk Kalinda. Untuk Linda. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu fanmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Maksimal mana suaranya? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu maksimal sedap. Thank you Maksimal. Thank you, yes. Thank you Koden. See you in the next time. Berharap apapun yang menjadi dream, mimpi-mimpi lu semuanya Tuhan penuhi di tahun ini. Amin. Dan salam buat Feby, istri Siap. tercinta yang sedang mengandung. Selamat nanti menjadi seorang bapak. Ntar beda lagi nih ceritanya nih. Iya, nanti gue panggil lagi udah beda lagi ya ceritanya ya. Ntar ada yang lari-lari gitu kan. Oke, teman-teman semua, thank you so much buat hari ini. Kita akan akhiri dan kita masuk ke penghujung acara dari podcast hari ini ya, bersama dengan seorang yang luar biasa yaitu Yesua Abraham. Yes, dan juga teman-teman semua ya. Salam untuk rekan-rekan semua dan tetap semangat. Ingat ya, pandemi kita belum berakhir. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan dan dijaga. Sehat terus dan sukses selalu untuk Anda semua. Dan jayalah terus Indonesia kita cinta. Bye. Bye.